Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zulfa Koirunisa. Di kesempatan kali ini kita bertemu lagi di materi desain komunikasi visual dengan topik pembahasan bagaimana kita membuat sebuah strategi pemilihan media promosi. Nah, kita harus tahu dulu definisi dari strategi pemilihan media itu seperti apa. Nah, strategi pemilihan media bisa didefinisikan sebagai suatu strategi atau suatu taktik dalam suatu usaha untuk menciptakan sasaran media yang telah ditetapkan atau telah dituju, telah dirancang oleh seorang desainernya ini untuk membuat sebuah brand ini menjadi lebih dikenal di kalangan masyarakat dengan lebih mudah. Nah, perumusan strategi media ini dapat mencakup beberapa sifat-sifat dari media itu sendiri, lalu seperti bagaimana upaya untuk memperoleh media yang dianggap efektif dan efisien terhadap penerapan media-media yang akan digunakan. Nah, dalam merancang sebuah media promosi, ada beberapa langkah yang harus dilakukan terkait kita harus mengetahui bagaimana proses pesan ini bisa sampai kepada halayak atau kepada sasaran dalam waktu dan tempat yang tepat sehingga dia bisa menentukan media apa yang akan digunakan. Kita mengenal ada media luar dan ada media dalam. Kalau media luar mungkin seperti billboard, baliho, dan media-media lain yang memang banyak kita temui di luar atau di sekitar-sekitar kita di dalam outdoor maupun semi-indoor. Sedangkan kalau untuk media dalam ruang biasanya bisa berbentuk pamflet, bisa berbentuk baliho maupun media-media lainnya. Nah, seorang desainer grafis harus menentukan pemilihan media ini dengan mempertimbangkan beberapa strategi. Nah, halayak atau media yang menentukan tujuan dari media ini akan diaplikasikan ke media seperti apa itu harus yang pertama terjangkau. Lalu dari mana kita bisa menjangkau audien ini untuk melihat beberapa media promosi yang akan kita lakukan itu bisa dilihat dari kebutuhan-kebutuhan masing-masing brand. Mungkin ada beberapa brand yang memutuskan untuk memilih media luar ruang supaya orang-orang yang sedang melintasi jalan-jalan tersebut dia bisa melihat baliho maupun poster-poster yang memang sedang ditayangkan di sekitar jalan maupun daerah-daerah yang memang banyak dilewati oleh masyarakat-masyarakat umum. Lalu kita juga harus memikirkan membawa pesan ini dapat menentukan sebuah insight atau positioning itu sendiri. Kita bisa memposisikan seperti apa. Misal selama ini kita banyak melihat brand-brand provider XL ataupun provider produk-produk mobile lainnya, banyak mereka menggunakan promosi di media luar ruang seperti tembok-tembok rumah ataupun baliho-baliho yang memang banyak diakses oleh masyarakat-masyarakat. Selain itu mungkin mereka juga bisa menerapkan di transportasi umum. Mereka juga bisa memberikan promosi brandnya itu dengan mengaplikasikan di dalam penerapan dinding-dinding dari transportasi umum, baik itu transportasi tradisional maupun transportasi modern. Kita biasanya melihat juga ada beberapa becak-becak mungkin yang memang menjadi salah satu media promosi untuk provider eksis ataupun provider lainnya. Lalu ada juga bagaimana cara kita untuk menentukan media itu sendiri. Yang pertama kita harus menentukan jangkauan, frekuensi, dan dampak apa yang akan dihasilkan apabila kita memilih media tersebut. Lalu tipe-tipe media utama yang akan kita gunakan seperti apa. Jadi yang namanya sebuah brand kita menggunakan media utama dan media pendukung. Kalau media utama itu adalah media yang menjadi pokok untuk mempromosikan sebuah brand. Tapi kalau untuk media pendukung biasanya dia hanya untuk membantu memperkenalkan brand-brandnya itu sendiri. Lalu terkait
menyeleksi beberapa media yang akan digunakan. Kita tidak mungkin menggunakan seluruh media. Apakah kita akan menggunakan media luar ruang semua atau media dalam ruang? Itu kita menyesuaikan dari rencana pengenalan produk kepada masyarakat. Lalu kita juga harus menentukan kapan media promosi ini bisa tayang atau bisa disaksikan oleh masyarakat luas. Apakah mereka bisa melihat setiap hari seperti di iklan, misalnya iklan yang ada di televisi, mungkin itu diulang-ulang secara berkala atau dengan jangka waktu yang memang tepat. Tapi kalau untuk di jalan atau media luar ruang di outdoor, kita mungkin hanya bisa melihat iklan-iklan tersebut hanya pada saat kita melewati jalan-jalan itu sendiri. Nah, ada beberapa tujuan dari media itu sendiri. Nah, tujuan dari media ini yang perlu kita ketahui adalah menjadi seorang planner dan buyer. Kita menjadi target untuk membeli sebuah produk dari media yang dipilih oleh sebuah brand-brand tertentu. Nah, kita melihat terkait seperti apa jangkauannya. Apakah kita bisa menjangkau beberapa media-media promosi tersebut. Nah, misalnya saat ini kita sudah sangat familiar dengan beberapa brand-brand transportasi online, baik itu ojek online ataupun transportasi online lainnya, hanya dengan melihat dari jaket sang drivernya. Hanya dengan kita melihat sebuah jaket tersebut, kita akan langsung mengetahui bahwa secara tidak langsung kegiatan promosi untuk memperkenalkan Gojek maupun Grab ini sedang berjalan secara berkala, sehingga orang-orang ini bisa mengetahui bahwa brand Gojek ini sedang melakukan kegiatan promosi. Atau mungkin ada juga promosi di suatu penayangan film-film di bioskop, dia juga menggunakan beberapa media, bisa media-media transportasi mungkin ya, atau media-media poster yang banyak disaksikan, atau mungkin saat-saat ini media online juga mulai dipilih untuk mempromosikan suatu produk-produk brand-brand tertentu. Nah, lalu terkait frekuensi, berapa rata-rata orang ini mengakses suatu iklan produk tersebut dengan media-media tertentu itu juga bisa ditentukan. Lalu terkait bobot isi pesan, apakah pesannya ini adalah pesan-pesan yang mudah diingat? Mungkin kalau untuk media-media luar ruang, pemilihan pesan atau pemilihan katanya harus yang bersifat singkat, padat, dan jelas. Sehingga audien yang sedang melintasi media promosi outdoor atau media promosi luar ruang itu bisa memahami secara lebih singkat. Lalu bagaimana keberlanjutan pada saat dia melihat iklan atau melihat brand di suatu media-media promosi, apakah audien ini memilihkan untuk memutuskan membeli produk atau tidak? Itu adalah terkait keberlanjutan dari media promosi itu sendiri. Lalu berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menentukan pemilihan media promosi? Mungkin kalau untuk media-media luar ruang, kita hanya dibatasi sekitar beberapa waktu saja. Kita tidak bisa selamanya memberikan tampilan iklan-iklan sebuah brand yang akan kita perkenalkan kepada masyarakat. Lalu terkait menentukan audien atau menentukan sasaran, nah kita harus tahu dulu siapa sebenarnya menjadi sasaran atau yang menjadi audien untuk produk-produk yang akan kita promosikan itu. Lalu di manakah audien ini tinggal? Itu terkait faktor demografis dan faktor geografis juga. Lalu tingkat konsumsi dari konsumennya itu sendiri juga perlu kita perhatikan, apakah dia mengkonsumsi sebuah produk itu setiap hari atau secara selang waktu yang tidak bisa ditentukan. Nah, ada juga mungkin pemilihan media melalui beberapa grafiti-grafiti yang ada di jalan. Brand-brand tertentu juga memilih menggunakan media pengenalan dengan menggambar sebuah grafiti-grafiti di jalanan, supaya tujuannya adalah menyasar dari orang-orang yang sedang melintasi daerah-daerah tersebut untuk memperkenalkan produk-produk atau brand-brand yang memang sedang dipasarkan. Nah, terkait menentukan tujuan media, kita juga harus tahu seperti apa sih tujuan dari seorang desainer ini membuat sebuah penentuan media. Kita harus menentukan bagaimana jangkauan atau frekuensi dari isi pesan yang akan didapatkan oleh audiennya.
Ada beberapa contoh dari penerapan media, mungkin pada saat-saat kampanye atau kegiatan-kegiatan jambore, dia bisa memilih media baju untuk kegiatan promosinya. Jadi pada saat orang-orang ini menggunakan sebuah baju tersebut dengan brand produk-produk tertentu, dia secara tidak langsung juga sudah memperkenalkan kepada audiens. Atau mungkin dengan penggunaan media-media cetak seperti misalnya poster, baliho, itu juga bisa dipilih. Nah, terkait menentukan strategi media, kita juga harus tahu seberapa banyak target audiens yang akan kita sasar. Dari misalnya produk-produk tertentu, berapa banyak audiens yang akan ditargetkan membeli suatu produk-produk tersebut. Misalnya untuk produk-produk minuman. Nah, biasanya dari seorang produsen itu dia akan menerapkan, dia akan membuat beberapa jumlah produk-produk itu sendiri berdasarkan dari sasaran yang akan melihat produk-produk maupun iklan-iklan yang akan dilihat kepada masyarakat umum. Nah, ada juga faktor kuantitatif terkait besarnya jumlah audiens, itu juga perlu diperhatikan. Lalu harga yang akan dipasarkan kepada masyarakat itu kira-kira harga yang cukup terjangkau atau tidak, itu juga menjadi penentu untuk melihat seberapa efektif dari media-media itu sendiri. Nah, kita juga perlu mengetahui terkait bagaimana customer ini bisa memberikan respon juga untuk dia bisa menentukan apakah dia akan membeli produk ini atau tidak dengan media-media yang memang sudah dimanfaatkan oleh seorang desainer grafis untuk membantu promosi suatu produk tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak media yang sudah kita temui saat ini, untuk di era-era saat ini memang media-media online banyak dipilih oleh masyarakat terutama seorang desainer grafis untuk mempromosikan produk-produknya dengan media online. Apa sih yang menjadi dasar untuk seorang desainer ini memilih media online dibanding media-media cetak secara langsung? Yang pertama adalah jumlah anggaran pembiayaan yang tidak perlu banyak dikeluarkan oleh seorang desainer untuk melakukan kegiatan promosi dengan media-media online. Dan jumlah dari target audiens dan jumlah target marketnya itu juga bisa melebihi dari kegiatan promosi dengan media-media offline maupun media-media cetak secara langsung. Cukup sekian, sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.